Oke, pada video kali ini saya akan menunjukkan bagaimana cara mencari curah hujan rata daerah menggunakan metode isohyet. Jadi metode isohyet ini merupakan garis yang menghubungkan titik-titik dengan kedalaman hujan yang sama. Pada metode isohyet dianggap bahwa hujan pada suatu daerah di antara dua garis isohyet adalah merata dan sama dengan nilai rata-rata dari kedua garis isohyet tersebut. Jadi kurang lebihnya seperti itu teman-teman buat isohyet itu. Penelitiannya ketelitiannya tuh bagus sih buat isohyet ini, lebih baik daripada metode aljabar sama Thiessen. Dan metode isohyet ini cocok untuk daerah yang perbukitan atau yang perbedaan elevasinya itu cukup besar. Biasanya di daerah hulu, teman-teman. Oke, langsung saja saya praktekkan di sini. Saya sudah mempunyai data dari ketiga stasiun hujan ya. Data curah hujannya seperti ini. Kita mau cari curah hujan rata daerahnya menggunakan metode isohyet. Tapi metode isohyet ini lumayan banyak lah, lumayan susah sih. Karena banyak perhitungannya. Jadi di sini saya berhitung per tahun ya. Pertama tahun yang 2011 dulu. Nah, di sini saya harus punya data jarak antar stasiunnya. Jarak antar stasiun di bagian Thiessen saya sudah menunjukkan peta ya, peta seperti ini ya, dipakai ArcGIS gitu. Di sini bisa nampilin jaraknya. Jadi seperti itu. Ini jaraknya. Nah, ini Excel ini. Ini apa sih maksudnya? Nah, di sini saya nih jarak dari stasiun AB. Terus ini stasiun curah hujan stasiun A-nya, ini stasiun B. Terus ini adalah curah hujannya yang A nih, yang B ya. Nah, itu di sini saya pakai interval 2 ya. Makanya di sini disebutkan bahwa ini biasanya penilaian tinggal akan memakai interval 10 sampai 20 mm. Tapi di sini saya pakai 2. Ya nggak apa-apa sih, itu bebas. Yang penting sebenarnya makin rapat tuh makin bagus sih. Cuman kalau misalkan perbedaannya tinggi sekali ya, itu perbedaannya misalkan tinggi itu bisa pakai yang 10. Tapi kalau misalkan cuman ini berapa ya sih tingginya, perbedaannya cuman 8 mili ya, 7 mili. Jadi pakainya saya interval 2. Terus nah ini yang akan yang terendah, intervalnya pakai 2, 76, 78, 70, 80 dan 2. Ini di forecast, di interpolasi ya. Antara 76 ini di sini berapa, ini berapa. Seperti itu. Nah, ini tuh apa? Maksudnya ini jarak panjang. Jadi kan di stasiun kan, di stasiun ini kan ada jaraknya. Ada A ke B ini. Nah, maksudnya 75,2 ini kan di A. Nah, pas 0. Yang 76 nanti ditarik garis sebesar 951 ke sini. Nanti jadi poin titik 76. Terus 78 seperti itu. Nah, kayak ini teman-teman. Jadi ini kan 75,2. Ini saya udah buat. Ini 76. Ini jaraknya ini A ke 76 ini itu sebesar 951. Nanti A ke ini ada salah. Enggak sih. A ke 78 itu jaraknya 3329. Nah, terus A ke 80 itu 5707 ke sini, dan seterusnya sama seperti itu teman-teman, sampai kan yang ini 82,1
pas kan 8205, sama kayak jarak stasiun A ke B ini, sama kayak ini. Jadi caranya seperti itu teman-teman. Dan nanti titik-titik ini itu dihubungkan sama kayak ini. Sebentar, nanti menghubungkan titik-titik dengan kedalaman hujan yang sama. Nah seperti ini teman-teman. Nanti ini bisa kalau di AutoCAD pakai spline nih gini. Ini snapnya dinyalain. Pakai spline. Nah seperti ini ya. Sebenarnya ini kan karena kayak dekat ya, ya udah sampai sini aja. Nanti di enter SPL. Nah itu nanti ini di extend sampai keluar nih teman-teman, sampai ke batas dasnya. Nah kayak gitu. Jadi nanti ini dihubungkan semua SPL 78 sama 78. Sama 80. Tapi ini kayak apa ya, kurang itu ya, seperti kurang ini, nanti bisa nabrak kan itunya kalau di extend. Seharusnya ini bentuknya kayak melengkung gini. Atau kalau misalkan terjadi kayak gitu bisa kita kali ini aja, tarik garisnya ini ke tengahnya ini ya, nanti diambil tengahnya. Nah nanti ini yang SPL ya, ini lewat di tengah sini. Tapi sama aja sih. Gini. Nah gini. Nah ini makanya kelemahan di AutoCAD tuh kayak gitu. Kayak kita kayak kejadian seperti ini tuh bakalan bisa menghambatnya nanti. Ini 82 juga. Jadi garis-garis ini dihubungkan gini teman-teman. Nanti ini di extend aja. Ini bisa hilangin aja, ini hilangin dulu. Nah ini kita extend ya sampai ke batas dasnya. Kayak ini sih. Di kendala ini kurang.
Oke, kita matikan dulu, ini kita extend aja. Sebentar, ini kita extend, kita selesaiin dulu. Nah, kayak gini jadinya. Ini teman-teman. Nah, tapi kelemahan dari ini ya, kalau tadi kasusnya ini kan tabrakan kan garisnya. Makanya kalau pakai AutoCAD biasa ini kurang bagus. Karena ya kalau misalkan kondisinya kayak gini tadi itu dekatan kan tabrakan garisnya. Kalau misalkan postasenya gede, jaraknya tuh bisa enak nanti nariknya di spline. Tapi kalau gini terlalu banyak subjektivitas kalau ini jatuhnya. Tapi nggak apa-apa, kita lanjut dulu ya. Terus kita cari luasnya nih masing-masing daerah ini. Nah, cara nyari luasnya kalau di AutoCAD itu bisa pakai hatch nih. Kita arsir dulu ya, kita matikan pakai hatch. Kita klik aja sembarang gini. Ini bisa kita kasih warna apa, kuning ya. Terus ini hijau, kasih warna merah. Nanti buat tahu ini ya, ini kalau ngarsir nih dibuat layar dulu biar gampang. Ini buat tahu luasnya bisa ketikkan komen properties saja. Nah, ini areanya, ini dalam bentuk meter persegi. Atau kalau di sini nggak keluar bisa pakai ini list. Nah, bakalan keluar di sini areanya ini. Oke, jadi itu kalau pakai AutoCAD. Tapi pakai AutoCAD ini nggak kurang bagus sih teman-teman kalau buat. Dan ya nanti ini kan datanya satu data aja stepnya sebanyak ini ya. Kalau misalkan ada datanya pegang sampai 20 ya bakalan berat ini, pasti banyak stepnya. Makanya bisa pakai ini aja, pakai ArcGIS atau QGIS, software yang pengolahan data spasial. Nah, ini contohnya, nah seperti ini teman-teman. Buat ini lebih lebih bagus dan kan bisa lebih rapi kayak gini. Dan ternyata jadinya bulat kan, bukan sampai di extend sampai ke pojok gitu, enggak. Jadi nggak bisa, kalau pakai AutoCAD ini kurang bagus sih buat polygon design. Tapi ya gitu sih, nggak apa-apa. Cuman terlalu banyak subjektivitas. Tapi dibanding dengan ArcGIS, mending pakai ArcGIS gitu. Nah, terus ini kan udah dapat luasnya. Nah, luasnya ini buat apa? Nah, nanti ini ada kayak daerahnya ya. Misal 75 sama 76 ini daerahnya. Yang sini kan 75 ini sama 76 kan yang sini. Nanti luasnya nih dimasukin ke sini. Ini dalam bentuk km, kilometer, atau belum dalam bentuk meter juga nggak apa-apa. Terus ini ada rata titiknya, jadi ini di rata-rata tiap daerah.
Ini disebutnya ini kayak tiap daerah, dan daerah bisa dinamakan daerah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 seperti itu. Terus ini dia rata antar poinnya atau intervalnya, terus ini luasnya, terus ini dikali, terus dijumlah di sum pakai function sum. Terus curah hujannya itu volumenya ini dibagi luasan, jadi dapat 1 untuk tahun 2011 nya tuh ini, dan itu diulang sampai dapat 10 data ini, dan banyak kan, makanya lumayan memakan waktu sebenarnya kalau pakai isohiyat ini, tapi akurasinya yang paling bagus daripada yang dua lainnya, itu Thiessen sama Al-Jabar. Ini buat itunya tuh bisa pakai ArcGIS aja sih daripada AutoCAD, karena lebih bagus pakai ArcGIS. Nanti akan saya tunjukkan di video seri playlist ArcGIS saja buatnya ini. Oke, jadi sekiannya untuk video curah hujan rata daerah metode isohiyat ini. Semoga bisa membantu. Sekian dari saya, nantikan video-video selanjutnya. Terima kasih.